بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد. Para santri husnul khotimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ustaz banggakan, mudah-mudahan antum selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, insyaallah kita akan mulai pembelajaran daring. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua. Pelajaran kita adalah pelajaran fikih. Insyaallah kita akan menggunakan buku yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu yang dipelajari di kelas 8. Dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib. Selanjutnya, kita menginjak kepada pembahasan pertama yang akan kita pelajari di awal semester ini. Bab yang kita pelajari adalah tentang pernikahan. Kitabun nikahi wa ma yata'allaqu bihi min al-ahkam wal qadaya. Nikah dan hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan permasalahannya. Apa itu hukum nikah? Di dalam kitab disebutkan an-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi. Nikah itu disunnahkan bagi orang yang membutuhkannya. Jadi bisa jadi ada orang yang tidak membutuhkan kepada pernikahan dikarenakan hal-hal tertentu. Jadi dari sini bisa kita ketahui bahwasannya hukum asal pernikahan adalah sunnah, bukan wajib ataupun yang lainnya. Akan tetapi hukum nikah bisa berubah. Ada kemungkinannya hukumnya wajib ataupun makruh, bahkan bisa juga menjadi haram. Contoh misalkan hukum nikah menjadi wajib adalah ketika seseorang memiliki syahwat yang besar. Kemudian dia memiliki finansial yang cukup, bahkan berlebih. Kemudian dia memiliki kesempatan. Apalagi apabila seseorang hidup di tempat yang mana di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, ini bisa berbahaya bagi dia karena dikhawatirkan dia bisa terjerumus kepada perzinahan. Maka hukum nikah bagi dia bisa menjadi wajib. Terus misalkan yang makruh. Contohnya apabila seseorang memaksakan untuk menikah padahal dia belum memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan.
Contoh, dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya. Nah, di sini dikhawatirkan istrinya nantinya akan terbengkalai. Kemudian bisa menjadi haram apabila misalkan dia memiliki penyakit yang berbahaya, penyakit yang menular. Contoh misalkan HIV. Apabila seseorang yang memiliki penyakit tersebut, kemudian dia memaksakan menikah, maka dikhawatirkan akan menyebabkan atau menularkan penyakit tersebut kepada pasangannya ataupun bahkan kepada keturunannya. Maka hal tersebut bisa menjadi terlarang. Jadi pernikahannya menjadi terlarang bagi dia. Kemudian, apa dalil disyariatkannya menikah? Di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min 'ibadikum wa ima'ikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, dalil dari hadis. Banyak sekali hadis yang menganjurkan kepada kita untuk menikah. Di antaranya hadis yang berbunyi, Tanakahu takthuru fa inni ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Menikahlah dan perbanyaklah keturunan. Sesungguhnya aku membanggakan kalian semua di antara banyak umat di hari kiamat. Rasulullah SAW di sini menganjurkan kepada kita supaya menikah, supaya bisa melahirkan keturunan, memperbanyak keturunan. Karena Rasulullah SAW nanti akan merasa bangga di hadapan umat-umat yang lain. Jadi tujuan menikah salah satunya adalah untuk memperbanyak keturunan, untuk bisa melahirkan generasi baru, generasi penerus. Bahkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memilih calon pasangan kita yang memungkinkan memiliki banyak anak. Disebutkan dalam hadis, Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian orang yang memiliki rasa kasih sayang, penuh dengan rasa cinta, dan orang yang memungkinkan memiliki banyak anak. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya orang tersebut memiliki kemungkinan memiliki banyak anak? Ini bisa mungkin salah satunya dengan cara melihat keturunannya atau orang tuanya atau nenek moyangnya. Dia anak berapa dari berapa, misalkan seperti itu. Atau ada orang yang memang memiliki keahlian, dia bisa melihat dari fisiknya saja, diketahuan bahwasannya dia itu orang yang subur ataupun tidak.
Nah, jadi kita disuruh untuk mencari calon pasangan yang memungkinkan untuk memiliki banyak anak. Karena dengan banyaknya anak tersebut, Rasulullah SAW merasa bangga nanti di akhirat. Bahkan dalam riwayat yang lain, hatta disakti. Rasulullah SAW itu akan bangga meskipun dengan bayi yang lahir dalam keadaan meninggal ataupun yang kita kenal dengan istilah keguguran. Dia lahir ke dunia dalam keadaan meninggal ataupun dia meninggal masih dalam perut atau kandungan ibunya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah. Dalam hadis disebutkan, Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah, falyatazawwaj, fa'innahu aghaddu lil basar, wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa'alayhi bis-sawm, fa'innahu lahu wija'. Ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang telah mampu untuk menikah, mampu memberi nafkah, baik lahir ataupun batin, falyatazawwaj, hendaklah dia bersegera untuk menikah. Karena dengan pernikahan, dia akan mendapatkan manfaat. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam lanjutan hadis, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. Jadi, dengan menikah itu, maka akan mendapatkan manfaat, yaitu أَغَضُّ لِلْبَصَرِ. Lebih bisa menundukkan pandangan, وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena dia sudah memiliki pasangan yang sah, dengan melihatnya saja bernilai ibadah, dia bisa lebih menjaga kehormatannya karena dia sudah memiliki tempat yang dihalalkan, tempat menyalurkan yang disahkan, dilegalkan, bahkan bernilai ibadah. Lalu bagaimana bagi orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah? Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm. Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada umatnya yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, hendaklah dia melakukan puasa. Kenapa? Karena fa innahu lahu wija. Dengan berpuasa itu adalah sebagai pelindung baginya. Orang yang berpuasa lebih bisa untuk menjaga ataupun menahan dari nafsu, amarah, syahwat, dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengatakan, Qala Rasulullah SAW, an-nikahu min sunnati. Rasul mengatakan, nikah itu termasuk sunnahku. Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak melaksanakan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Di sini jelas disebutkan bahwasannya nikah itu hukumnya sunnah. An-nikahu min sunnati. Bahkan Rasulullah SAW memberikan peringatan bagi orang yang tidak mau melaksanakan sunnahnya dengan mengatakan, "Faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Barang siapa tidak melaksanakan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Dan tentunya kita semua ingin dianggap sebagai umat Rasulullah SAW.
Jadi di dalam Islam itu tidak ada istilah membujang sebagaimana yang ada di agama yang lain. Ada agama yang melarang umatnya untuk menikah, baik itu laki-laki ataupun yang perempuannya. Bagaimana kehidupan ini akan berputar seandainya pernikahan itu dilarang? Bahkan udah jelas-jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan semua dengan berpasang-pasangan. Siang, malam, gelap, terang, laki-laki, perempuan. Bahkan dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya orang yang menikah itu sudah melaksanakan setengah dari agamanya. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwasanya pahala ibadah orang yang menikah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pahala ibadahnya orang yang membujang. Bahkan disebutkan sampai 70 kali lipat pahala ibadah orang yang menikah dibandingkan dengan ibadahnya orang yang belum menikah. ويجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر وللعبد بين 2. Laki-laki merdeka boleh menghimpun atau menikahi atau mempoligami 4 orang istri merdeka. Sedangkan bagi hamba sahaya boleh menghimpun 2 orang istri. Dari sini bisa diketahui bahwasannya seorang muslim laki-laki yang merdeka boleh memiliki istri sebanyak 4 orang. Tidak boleh lebih dari 4. Bukan berarti seseorang itu maksimal menikah sebanyak 4 kali. Karena bisa jadi seorang menikah lebih dari 4 kali. 5 kali, 6 kali, 7 kali, bahkan lebih dari itu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena mungkin di dalam perjalanan pernikahannya terjadi perceraian ataupun pasangannya meninggal dunia. Sehingga memungkinkan dia untuk menikah beberapa kali. Jadi maksimal memiliki 4 orang istri dalam satu waktu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika ada orang yang sudah memiliki 4 orang istri, tapi dia ingin merasakan yang lain. Akhirnya dia mencari cara. Contohnya, dia ceraikan yang lama sehingga dia tinggal memiliki 3 orang. Akhirnya dia mencari istri yang baru. Setelah itu dia memiliki 4 istri kembali. Kemudian ketika dia ingin mencari lagi yang lain, akhirnya dia ceraikan lagi istrinya yang lama. Kemudian dia cari lagi perempuan yang baru, kemudian dia nikahi. Sehingga dia tetap memiliki 4 istri. Hal tersebut seolah-olah dia masih berada dalam koridor syariah, sesuai hukum, sesuai aturan, yaitu memiliki 4 orang istri. Namun, cara seperti ini adalah terlarang. Kenapa? Karena dia niatnya tidak benar. Niat menikahnya hanya untuk merasakan perempuan yang lain. Di dalam hadis disebutkan, la'anallahu az-zawwaqina waz-zawwaqat.
Jadi ini adalah ancaman. Allah melaknat baik laki-laki ataupun perempuan yang selalu ingin merasakan yang lain. La'anallahu az-zawwaqina waz-zawwaqat. Dalil diperbolehkannya seseorang memiliki istri lebih dari satu atau sampai 4 terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dari ayat ini, kita bisa mengetahui bahwasannya maksimal seseorang boleh menikah dengan 4 orang istri dalam satu waktu. Jadi seseorang boleh memiliki istri sebanyak 4 orang dalam satu waktu. Tidak boleh lebih. Dalam ayatnya jelas, masna wa thulatha wa ruba'. 2 atau 3 atau 4. Waw di sini atau wa di sini jangan diartikan dan. 2 dan 3 dan 4. Sehingga ketika dijumlahkan menjadi 9. Tentu pengertian seperti ini salah kaprah. Karena maksud dari wa tersebut adalah au atau 2 atau 3 atau 4. Lalu ketika dikatakan kenapa Rasulullah SAW istrinya lebih dari 4? Nah, untuk Rasulullah SAW ini adalah kekhususan bagi beliau. Sedangkan untuk umatnya maksimal 4 saja. Memang ada orang yang memiliki istri lebih dari 4. Bahkan di Indonesia sendiri ada orang yang mengaku agamanya Islam, tapi istrinya lebih dari 4. Ini kalau hukum Islam diterapkan, ini bisa berbahaya bagi dia. Kenapa? Karena ketika dia menikahi yang ke-5, ke-6, ke-7, kemudian dia berhubungan dengan istrinya yang ke-5, ke-6, dan ke-7 tersebut, maka itu dianggap keluar dari aturan, berarti itu adalah termasuk perzinahan. Nah itu kalau orang yang berzina sedangkan dia sudah menikah, maka hukumannya adalah rajam. Rajam itu adalah dilempar dengan benda-benda keras sampai meninggal. Poligami ini diperbolehkan bagi orang yang memang mampu untuk melaksanakannya, yaitu orang yang mampu berbuat adil. Kalau orang yang takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, maka satu saja. Cuman yang perlu diketahui bahwasanya adil di sini bukan rasa cinta yang diminta. Kenapa? Karena rasa itu bisa berubah-ubah. Mungkin satu waktu dia lebih
merasa cinta ke yang satunya. Kemudian di waktu yang lain bisa ke yang lain. Dan seterusnya. Karena hati itu selalu berubah-ubah. Yang diminta adalah berbuat adil dalam hal nafkah, dalam hal bermalam. Nah, ini harus sama, harus adil semuanya, baik istri baru ataupun istri yang tua. Jangan sampai ada orang yang memiliki istri lebih dari satu, tapi dia lebih mengutamakan istri yang barunya. Ini tidak boleh, tidak diharapkan seperti itu. Karena orang yang tidak berbuat adil terhadap istrinya, nanti di akhirat jalannya akan berat sebelah. Batasan seseorang diperbolehkan memiliki istri maksimal 4. Ini diperkuat oleh hadis. Qala an-nabiyyu li rajulin aslama wa lahu 10 niswah amsik 'alaika 4 wa farik sa'irahunna aw fi ma ma'na. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berkata kepada seorang laki-laki yang masuk Islam sedangkan dia memiliki 10 istri. Rasul mengatakan, amsik 'alaika 4 wa farik sa'irahunna. Pegang olehmu yang 4, pertahankan 4 orang istri, dan sisanya ceraikan. Yang 6 ceraikan. Kemudian Rasul pun berkata kepada laki-laki yang lain, orang lain selain yang tadi, masuk Islam dan dia memiliki 5 orang istri. Rasul mengatakan kepadanya, amsik 4 wa fariqil ukhra. Pegang yang 4, pertahankan yang 4, dan sisanya ceraikan. Wala yankihul hurru amatan illa bisyartaini, adami sadaqil hurrati wa khawfil anati. Laki-laki merdeka tidak menikahi budak perempuan kecuali karena 2 syarat. Yang pertama, adami sadaqil hurrah. Karena tidak adanya mas kawin untuk menikahi perempuan merdeka. Karena miskin, tidak mempunyai biaya, sehingga dia tidak mempunyai mas kawin untuk diberikan kepada perempuan merdeka. Kemudian yang kedua, khawfil anati, takut berzina. Mempunyai hasrat, kemampuan finansial tidak ada, maka ketika dia takut berzina, dia diperbolehkan menikahi hamba sahaya. Tapi tentunya hal ini sudah tidak ada lagi di zaman sekarang. Karena sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Para santri semuanya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Al-'afwu minkum, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.